Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali memberikan tips bagaimana menghadapi tes seleksi kompetensi dasar dan materi apa saja yang paling sering muncul. Nah, khususnya pada tes wawasan kebangsaan untuk persiapan kita menghadapi CPNS tahun 2021 ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini akan ada 11 poin yang menurut saya sangat penting sekali untuk teman-teman kuasai. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset dan berdasarkan info dari kawan-kawan yang lain, bahwa memang poin-poin ini paling sering muncul dalam soal SKD, khususnya tes wawasan kebangsaan dalam materi penguasaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin pertama, biasanya di dalam soal akan muncul pertanyaan yang mengarah seperti ini. Indonesia adalah negara hukum. Tercantum dalam pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? Atau kedaulatan RI berada di tangan rakyat, tercantum dalam pasal berapa di Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, untuk menjawab dua soal di atas, teman-teman harus menghafal pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut saya, teman-teman harus hafal pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena pasal 1 ini, baik itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, akan sering teman-teman jumpai di dalam soal-soal CPNS nantinya. Atau teman-teman juga bisa menemukan bentuk soal dengan tema seperti ini. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang membatasi masa jabatan seorang Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk menjawab soal yang seperti itu, teman-teman bisa menguasai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebenarnya untuk persiapan tes CPNS ini kita memang harus menguasai Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Namun di video kali ini saya akan memberikan tips undang-undang mana atau pasal mana yang paling penting untuk kita kuasai, baik itu dari pasalnya, bunyi pasal, dan ayat-ayat yang terdapat di dalam pasal tersebut. Poin selanjutnya, nanti teman-teman juga akan menemukan soal dengan tema yang seperti ini. Berapa banyak jumlah dukungan anggota DPR yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pemberhentian presiden? Serta berapa banyak anggota DPR yang mesti hadir dalam rapat paripurna MPR untuk mengambil keputusan memberhentikan seorang presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Untuk menjawab soal dengan tema di atas, teman-teman bisa gunakan dua pasal. Yang pertama adalah pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua pasal 7B ayat 7. Nah, untuk pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal yang kedua, pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kira-kira itulah 2 pasal yang harus teman-teman kuasai untuk menjawab soal dengan tema sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas tadi. Poin selanjutnya, soal dengan tema seperti ini. Sebutkan 3 menteri yang akan melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden apabila terjadi peristiwa di mana presiden dan wakil presiden mangka atau diberhentikan secara bersamaan. Untuk tema soal yang seperti ini, teman-teman harus menguasai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Bunyi pasalnya, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Poin ke-6. Biasanya di dalam soal juga akan ditemukan model soal dengan tema seperti ini. Sebutkan 5 fungsi dan hak DPR berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang perlu teman-teman kuasai adalah pasal 20A ayat 1 sampai ayat 4. Jadi yang isinya ayat 1, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat 3, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Nah, dan perlu digarisbawahi dan dicatat ya teman-teman. Teman-teman juga harus menguasai apa yang dimaksud dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta hak imunitas, karena juga ada beberapa soal yang menanyakan definisi dan maksud dari apa itu hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu membahas 6 poin tema soal yang sering keluar seputar Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk poin selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Begitu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya.